Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdasa hatta yatawaddaa. Qala rajulun man hadra mauta mal hadas ya Aba Hurairah. Qala pasaun au duratun. Yang kami hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Pertama sekali kita tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk melakukan ibadah kepadanya. Mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi yang kita cintai itu di kemudian hari nantinya. Bapak Ibu yang kami hormati, kita melanjutkan kembali kajian kitab kita yang mana pada pagi hari ini kita mulai masuk kepada di antara syarat-syarat untuk diterimanya ibadah yang kita lakukan. Ya, sebetulnya minggu kemarin itu sudah masuk kepada hadis ini, tapi kita masih awali dengan sebuah hadis menjelang memasuki hadis ini tentang betapa banyaknya orang yang malu di dalam menuntut ilmu pengetahuan. Namun pagi hari ini kita mulai masuk kepada hadis yang ke-39 di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatu man ahdas. Tidaklah diterima salat orang itu yang berhadas hatta yatawaddaa, sampai ia melaksanakan berwuduk. Qala rajulun, kemudian ada seorang laki-laki bertanya, min hadradil maut. Laki-laki ini berasal dari daerah Hadral Maut. Mal hadas ya Aba Hurairah. Apakah yang dikatakan hadas itu, wahai Abi Hurairah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala pasaun au duratun. Yang dikatakan hadas itu adalah keluar angin, baik berbunyi ataupun yang tidak berbunyi. Ibu bapak jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada dua hal yang selalu lengket
pada kita manusia ini, dan kita mesti mengetahui itu serta dapat pula bagaimana cara menghilangkannya, karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya sebuah ibadat yang kita lakukan. Dua hal yang selalu menyertai kita dalam kehidupan ini, yang pertama disebut dengan hadas, dan yang kedua disebut dengan najis. Kita takkan lepas dari itu Bapak dan Ibu. Yang pertama hadas, yang kedua najis. Dan hadas ini pun dibagi lagi kepada dua. Ada namanya hadas besar. Apa penyebabnya? Bagaimana cara menghilangkannya? Ada lagi namanya hadas kecil. Apa penyebabnya dan bagaimana pula cara menghilangkannya? Kemudian ada lagi yang selalu menyertai kita itu yang disebut dengan najis. Najis nanti dibagi lagi kepada 3 macam. Ada namanya najis berat, ada namanya najis ringan, dan ada namanya najis pertengahan. Nah, kenapa ini mesti kita ketahui? Karena ini sangat berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya sebuah ibadah yang kita lakukan. Maka tidak akan diterima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang kita bacakan tadi, solat yang dilakukan oleh seseorang yang tidak berwuduk. Artinya apa? Wudhu itu merupakan syarat untuk sah atau tidak sahnya sebuah ibadat yang kita lakukan. Jadi kalau bangkit awak dari rumah, di rumah tidaklah berwuduk, tiba di masjid tidaklah berwuduk, langsung saja awak mengangkat takbir tiba di masjid, maka solat kita itu dianggap sia-sia atau tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sebab? Karena untuk mengerjakan solat itu harus terangkat dahulu hadas yang ada pada diri kita. Apa yang dihilangkan oleh wudhu itu? Yang dihilangkan pada diri kita adalah hadas kecil. Nah, diantaranya orang yang berhadas kecil itu adalah orang yang sudah membuang angin. Ya, kalau bahasa awaknya terkantui, Pak. Jadi kita kanti ke merupakan penyebab batalnya wudhu. Ya, walaupun ini masih berbeda dari pendapat ulama antara batal dan tak batalnya wudhu itu dalam persoalan kentut ini. Kalau jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dia mengatakan bahwa orang yang terkentut itu batal wudhunya, Pak. Tapi kalau menurut Imam Ahmad bin Hanbal, nah, orang terkentut tak batal wudhunya. Tapi kalau berbunyi apa namanya tuh, ngalang-ngalangnya, Pak, brrr, kata apa tuh kan dalam perut kita itu ada cacing. Nah, kalau cacing dalam perut yang berbunyi itu menurut Ahmad bin Hanbal baru batal wudhunya. Kalau terkantut tidak. Nah, jadi berbeda-beda. Namun boleh kita pakai yang seperti itu, Ustaz, boleh. Yang penting kita tahu kata siapa, pendapat siapa, dan cara berwudhunya juga kita laksanakan seperti itu. Jangan dicampur-campur.
Ya kan kebanyakan kalau orang-orang nak tahu kan suka mengambil yang mudah-mudah saja. Nah contohnya begini, orang pergi melaksanakan ibadah haji, ya itu kebanyakan mereka itu memakai apa yang dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal tadi. Nah kenapa demikian? Karena untuk melaksanakan tawaf itu Bapak dan Ibu, itu terkadang kita akan bergeser dengan orang, ya, bergeser dengan orang, atau juga kita nanti terjepit di antara sekian banyak orang. Kalau awak sedang dah elok parui Pak, 3 kali melangkah 4 kali tekan tui. Apa kira-kira? Tentu itu kerja beruduk. Baru melangkah sekali out ni kan. Keluar lah balik nak jadi tawaf beruduk lah balik Pak. Baik awak kamu mulai tawaf baru seputaran, masuk putaran kedua. Out lah balik. Tentu keluar lah balik. Kapan selesainya salat kita, tawaf kita? Maka orang yang menunaikan ibadah haji itu dianjurkan memakai pendapat yang tadi. Nah, tapi dalam kondisi yang seperti itu, Pak. Ya, dalam kondisi yang seperti itu. Mulai dari tata cara pelaksanaan wuduknya sampai kepada hal-hal yang membatalkan wuduk menurut pendapat itu. Jadi jangan dicampur-campur itu. Ya, umpamanya begini. Tata cara berwuduk yang biasa kita lakukan, ya, biasanya kan membasuh muka, ya, membasuh muka, kemudian membasuh 2 tangan, kemudian membasuh kepala sampai ke belakang. Nah, kemudian dimajukan langsung ke telinga. Nah, itu yang biasa dipakai oleh orang-orang yang mengikut pendapat Imam Ahmad bin Hanbal itu. Tapi kalau menurut pendapat Imam Syafi'i kan tidak seperti itu. Basuh muka, basuh tangan, kasih ngendek aja Pak. Kemudian setelah ini basuh lo telinga, ya. Tapi kalau menurut Ahmad bin Hanbal tak seperti itu. Muka, tangan, kemudian ambil air, putarkan ke sini, putar lagi ke depan, terus ke telinga, baru kaki. Jadi teknik-teknik atau cara-cara yang seperti itu, kalau kita menengok orang berwuduk, kita sudah tahu apa paham yang dipakai, Pak. Ya. Nanti dalam hal-hal yang membatalkan juga seperti itu. Jadi kalau orang-orang yang berpendapat menurut tadi itu, begitu melangkah ke masjid langsung azan ikuannya Pak. Nah biasanya orang azan di apa kan, di muka masjid, kau tak jual iku belajar azan. Nah tekan tuiknya. Bagi mereka tidak ada masalah. Dia akan sholat aja. Karena menurut dia angin keluar itu tidak batal wuduknya. Tapi kalau menggaruh ngalang-ngalangnya, baru batal. Nah, jadi terkadang dalam memahami sumber-sumber hukum itu kita tak perlu terlalu kaku. Ya, namun kita juga harus mengetahui dasar dan landasan pendapat-pendapat siapa atau siapa yang mengatakan itu. Tentu mereka tidak sembarang dalam melakukan fatwa, karena 4 imam itu adalah orang-orang yang sudah bisa berijtihad. Beda dengan kita. Kalau kita belum bisa berijtihad, karena syarat berijtihad itu banyak. Ya. Iko kadang-kadang kan banyak loh kita kok
baru 2 balai apa hadis baru hanya berjihad. Ulama dahulu ribuan banyaknya hadis, bahkan jutaan hadis yang dihafalnya, tapi dia belum berani berjihad. Orang berjihad dia harus ahli dalam bahasa. Orang ijtihad atau mujtahid itu harus hafal dia Al-Quran, hafal dia nasikh dan mansukh, mana ayat-ayat yang masih berlaku hukum, mana yang tidak, mana ayatnya yang sudah dinasihkan dan mana yang menasihkannya. Nah, itu hafal ini tuh. Kalau awak kan lun jauh, sangat jauh-jauh. Nah, jadi ibu-ibu, bapak-bapak jemaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Jadi dalam hadis ini dijelaskan salah satu yang menyebabkan batalnya wudu adalah keluar angin dari pelepasan kita. Apakah angin itu berbunyi atau tak berbunyi, itu kita yang tahu. Jadi beko jangan sampai awak dalam solat itu ndak berbunyi, ndak tahu orang dah taruhi je lah ni kan. Ndak boleh Pak. Karena yang akan melaksanakan ibadah itu kita, yang menentukan nanti wuduk kita itu masih sah atau tidak juga kita. Kalau orang lain bisa wakicua Pak. Ya, umpama dalam sebanyak awak solat tadi tu, ala menggigit-gigit je Pak Nodi nahan kau kan. Ya, rupanya ada nak ditahannya. Di rakaat yang kedua ndak tahan dia lain. Tapi nya pandai cara melapian Pak. Ya, pandainya cara melapian. Basuhan su tanangnya Pak. Rupanya nan sasak tu lah lapis Pak. Cuma ndak terangah orang. Ya, ndak terangah orang. Orang lain tak tahu bahwa dia sudah batal wudu, tapi dia sendiri kan tahu itu, bahwa dia sudah melepaskan angin dari badannya, maka secara otomatis wudunya itu batal. Atau berbunyi langsung, ya, dicarinya waktu nan tapek, walat dolin kata imam kan. Tentu orang banyak membaca amin. Kalau dapat nodi dua aminnya di atas di bawah. Misalnya kau dapat nodi misal ke. Jadi berbunyi itu juga membatalkan wuduknya. Meskipun orang tak mendengarkan karena dia pandai cara menyembunyikan suara itu di antara suara-suara amin yang diucapkan oleh orang lain. Nah, baik Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkait dengan masalah hadas yang selalu menyertai kita itu, yang pertama hadas kecil, cara menghilangkannya adalah dengan berwuduk. Kemudian ada lagi yang disebut dengan hadas besar, maka cara menghilangkannya adalah dengan cara mandi. Itulah dua cara untuk menghilangkan hadas pada diri manusia. Kalau dalam masalah najis nanti lain lagi kajiannya. Ada namanya najis berat. Ini jenisnya, begini cara menghilangkan. Ada namanya najis pertengahan. Ini modelnya, ini cara menghilangkan. Dan ada najis ringan, ini cara modelnya dan begini cara menghilangkannya.